Om Om Swastiastu. Swastiastu. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Pada hari ini saya sendiri lagi nih kedatangan tamu yang kita ketahui pada 2 tahun pariwisata nanti wasana nikah tidak aktif lagi nih semua pariwisata di seluruh dunia. Nah sekarang setelah COVID ini mulai sekarang tamu-tamu sudah datang kembali. Nah, salah satunya adalah tamu saya dari Thailand. Kebetulan beliau ini dosen di Thailand dan dosen tari klasik Thailand dan sering datang ke Bali belajar tari Bali klasik. Nah, bagaimana nanti perbincangan saya dengan tamu dari Thailand ini bercerita tentang kebudayaan Bali yang mirip dengan mirip dengan kebudayaan Thailand. Nah, di mana persamaannya, di mana perbedaannya? Mari kita bincang-bincang. Selamat pagi, Piau. Selamat pagi, Ibu. Swastiastu, Piau. Ya. Senang sekali Ibu bisa bertemu lagi. Sudah 3 tahun ya. 3 tahun tidak pernah ke Bali dengan adanya COVID. Sekarang pariwisata sudah mulai dibuka. Jadi tamu tambah banyak datang ke Bali dan Piau pun bisa datang untuk bertemu guru-guru ya. Banyak guru-guru yang harus dikunjungi karena lama tidak datang ke Bali. Nah, Piau, ini kita cerita sedikit ya tentang culture, tentang kebudayaan. Karena Ibu ya beberapa kali sering ke Thailand diundang, baik itu performance, baik itu berkolaborasi dengan Thailand, Bali, Thailand. Jadi di bidang seni dan budaya memberikan workshop tentang tari klasik ya beberapa kali. Nah, ini yang ingin Ibu sharing ya, ceritakan kepada Piau. Dari bentuk tari apa yang sama menurut Piau kebudayaannya, mana yang sama gitu? Kalau Ibu pada saat ke Thailand itu satu tari klasiknya iya, pakemnya sama ya, hampir sama. Nah terus ceritanya hampir sama, mungkin sama Ramayana di dalam fragmen tari atau sendera tari atau ceritanya diambil dari Ramayana atau Mahabharata. Bagaimana tentang itu? Di Thailand ada dua pertunjukan tentang budaya dari Indonesia. Pertama cerita tentang Inu Mertapati. Ya, di Thailand ada juga cerita ini. Terus kedua Ramayana di Thailand dan Ramayana di Bali. Ya, menurut saya ceritanya sama. Kalau Inu Kertapati itu yang bagaimana? Cerita Panji. Panji. Cerita Panji ya. Inu Kertapati. Tapi di Thailand panggil Inu atau Inau bahasa Thai. Ya, Inau. Berarti Panji ya. Iya. Panji. Terus bagaimana menurut Piau? Menurut saya pikir budaya sama, budaya tentang dapat ceritanya dari India ya, di Bali juga ya. Ramayana. Terus saya biasanya menari di dalam Ramayana, saya menari kijang kalau di Thailand. Terus saya pernah juga menari kijang di dalam Ramayana di Bali. Ya, saya suka sekali. Iya, cuma karakternya mungkin agak berbeda sedikit ya. Nafasnya ya. Nafasnya berbeda. Kalau di Bali sedikit dinamis kan. Kalau di Thailand mungkin agak teknis ya. Jadi itu yang perlu apa saja lagi yang ini Piau yang hampir sama ceritanya menurut Piau karena sering di Bali belajar ya. Teknik tari.
Bagaimana teknik tari Piao dosen mengajar kepada murid Thailand? Ini ada satu, ada sama gerak tari Bali kadang ada sama gerak Thai. Ya, contoh Iya. jereksek Ngereksek. ya, di Thailand soi ท้า ya, jereksek. Ada apa? Ada, maaf Pak, Tidak apa-apa. Artinya adalah banyak gerakan-gerakan tari yang hampir sama dengan Thailand. ya. Di dalam gerakan tari Bali ada juga yang dipergunakan di dalam gerakan tari Thailand seperti ngereksek gitu, jinjit kakinya terus berpindah ke kanan ke kiri dengan jinjit ya. Itu terus artinya cara Piao mengajar teknik tari, karena Piao di Thailand mengajar tari Bali kan. Bali klasik. Ya, ini klasik yang itu. Bagaimana cara Piao mengajarkan tari Bali klasik dan Thai klasik? Waktu saya mengajar mahasiswa, saya kasih tahu harus pikir begini, gerakan Thailand ผสมเท้า ya ผสมเท้า harus gerakan Bali nama ini. Ya. Saya kasih cara pikir gerakan yang sama harus tahu dulu. Gerakan mana untuk ingat, mengingatkan ya, murid-murid. Ya. Berarti tekniknya Piao mengajar di sana adalah mana gerakan tari Bali dan Thailand yang sama, itu dulu yang diberikan supaya murid-muridnya tuh selalu ingat, oh ini gerakan Thailand yang sama namanya ini. Kalau di Bali namanya gerakannya ini, kalau Thailand ini. Baru berkembang dengan gerakan yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, jadi susah enggak Piao? Saya tidak susah, tapi murid-murid dia bilang susah. Tapi setelah saya kasih tahu caranya, dia paham. Nah, ini pentingnya teknisnya. Ya, teknik tari itu penting sekali. Sebelum kita mengajarkan ke murid, tentunya dia harus paham dulu teknik-teknik tari, nama-nama geraknya ini apa namanya, baru dia akan bisa melakukan. Kita akan memberikan contoh dulu, seperti itu Piao ya. Nah, terus di Thailand, Ibu yang bertanya, di Thailand sebelum mengajar apa yang dilakukan oleh murid-murid Piao? Sebelum Piao mengajar mulai praktek tari misalnya, apa yang dilakukan dulu? Saya harus exercise. Budaya saya harus salam guru-guru semua. Ya, salam dulu. Setelah salam itu exercise badan. Ya, pemanasan dulu. Ya, setelah itu langsung ke tari. Ya. Nah, di sini perbedaannya Piao seperti di Thailand sebelum dan Ibu juga pada saat berkunjung ke sana juga melihat seperti itu budayanya. Ini mungkin yang bukan tidak ada ya, mungkin dulu seperti itu. Yang sering kita tidak temui seperti itu. Sebelum mulai latihan, guru itu duduk ya Piao ya di Thailand. Terus murid-muridnya hormat dulu kepada guru. Baru mulai pemanasan, istilahnya gerakan badan, gerakan tangan. Nah, kalau Ibu dulu seperti itu, pada saat Ibu belajar dengan guru-guru Ibu harus hormat pada guru. Terus Ibu latihan dulu mulai gerakan tangan supaya tangan ini tidak sakit. Harus digerakkan dulu, kaki digerakkan, terus badan turun naik. Nah,
ini sama dulu, tapi sekarang sudah mulai berkembang karena adanya media-media sekarang. Anak-anak sekarang itu kalau diberikan seperti itu dia tidak mau latihan kan, sangar-sangar ya. Kita sering di awal melihat seperti itu, langsung tari dasar tari condong misalnya. Sebelumnya tidak ada